Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jurang. Saya melihatnya itu jalan seperti ada cagak kedua yang ke kanan dan ini yang benar ke kiri lurus. Ya, untung kita semua pada selamat ya, alhamdulillah. Cuman ya, Ada kekuatan jahat yang ini jurang dong nih. Iya. Ini peringatan buat sampean-sampean. Maksudnya apa? Peringatan apa? Yang dimana sampean-sampean ini dikasih peringatan biar sampean-sampean ini tidak mengganggu semua aktivitas saya. Masih mending sampean-sampean ini gak mati sampai ke jurang. Tidak kenal sama saya, mungkin sampean kenal sama seseorang. Sampean telah bikin salah sama murid saya. Mungkin sampean tahu dengan bacaan ini. Waladina manu watatuna qulubuhum bidzikrillah. hati-hati, mereka bukan orang sembarangan, hati-hati. Hati-hati. Robi. Oh, hati-hati, mereka bukan. Mana tuh? Ini selangkang keluar. Udah hilang. Bantuin. Awas, selip, bantuin. Alhamdulillah. Waduh, parah terus. Hah? Parah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok bisa, Bang Robi? Oh, gimana sih, Bang? Astagfirullahaladzim. Ini jurang ini, ya Allah ya Rob. Ini jurang, Yen. Astagfirullah. Lihat jurang ini. Itu jurang. Terjal loh. Turun. Bang Robi ini kok bisa sih? Oh, as. Jangan lewat sini, Ran. Yuk. Astagfirullahaladzim. Turun. Ya Allah. Masuk Bapak yang lain enggak apa-apa. Jurang miring ini jurang. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Untung ada pohon. Kalau nggak ada pohon kita sudah tewas itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jurang, hati-hati. Bang, ente gimana sih, Bang? Bukan. Ya Allah. Memang tadi ngelihat itu ada jalan kayak cagak dua ke kanan. Mana cagak dua nggak ada. Makanya kalau nyopir jangan rokokan, Bang. Bukan Gus, maaf Gus. Memang saya melihatnya itu jalan seperti ada cagak kedua yang ke kanan dan ini yang benar ke kiri lurus. Tapi Anda nggak ngantuk kan? Ente ngantuk nggak? Kayaknya ngantuk sih. Nggak ngantuk. Ngantuk mungkin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lihat jurang dalamnya kayak gitu loh. Coba Ray lihat. Ya Allah, jurang kayak gitu, ini jurang nih. Ya Allah, untung ada pohon besar ini. Untung kita nabrak pohon ini. Masih ada untungnya juga sih. Ya Allah. Kalau nggak ada pohon kita masuk sana ini jurang ini. Ntar Ki, misi Ki, mau lihat Ki. Aduh, nabrak pohon beneran. Jangan ngantuk ente, Bang. Mana ada, Bang? Ini jalan. Ya Astagfirullah, penyok Bang. Cagak dua mana? Penyok. Ya pastilah kalau itu. Bukan lo maksudnya bener. Bukan masalah penyok-penyoknya. Kalau penyok nyawa ini, Bang. Aduh. Ya Gus, maaf Gus. Memang saya tadi melihat itu jalan seperti ada dua jalan. Iya, makanya saya langsung ambil kanan. Saya pikir memang ada jalan. Ngantuk apa gimana? Kok nggak ada yang percaya sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya nggak ada yang percaya lah dengan mata kita sendiri. Orang jalannya jelas itu loh, lihat sendiri. Iya, memang tadi pada saat gue yang bawa, memang itu seperti ada jalan ke kanan. Emang Bang, rata-rata ya secara pengalaman saya juga kan kapan hari juga pernah nyupir ya. Iya. Kalau seperti itu biasanya rata-rata orang ngantuk. Orang ngantuk itu nggak ngantuk. Jurang dalam itu. Astagfirullahaladzim. Oh, berapa nyawa Bang kalau bisa masuk begitu? soalnya rata-rata kalau orang ngantuk itu pasti berhalusinasi. Nggak ngantuk ya, nggak ngantuk. Bang Robi ini sakit nggak sehat ya? Alhamdulillah Ki, sehat Ki. Soalnya ini jalan kosong, Bang Robi. Kenapa kok ngelamun apa gimana? Jangan ngelamun, Bang Robi ya. Saya bawa mobil fokus, hati-hati, dan saya dalam keadaan sehat. Saya sadar, cuman saya melihat itu jalan seperti ada dua jalan ke kanan. Tadi ceritanya gimana sih? Masa langsung lihat dua jalan ke kanan? Kan nyetir sambil rokokan sama ente kan nyantai-nyantai itu loh. Iya, kok tiba-tiba lihat ada dua jalan, gimana ceritanya dan mana itu loh, Bang? Pada saat saya masih di bawah tadi itu, saya itu iya kan mau ambil ke kanan. Nah, karena saya pikir ada jalan kedua nih, ada dua jalan cagak. Kalau ngantuk juga kan nggak mungkin, dari tadi juga kita ngobrol gitu. Ya sekarang kalau misalkan emang Allahumma, kalau emang perlu diganti, saya ganti Gus. Ini jalan juga masalah ganti-ganti gini. Kalau mobil saya bisa beli lagi, masalahnya nyawa. Iya Gus. Kita berapa orang coba di sini? Ini jurang
Astagfirullahaladzim. Tapi memang saya melihat ada jalan, ada 2 jalan. Apa yang saya merasakan waktu nyetir apa? Ngantuk. Saya ini apa? Pada saat ngelihat jalan ada 2 jalan itu ada yang seperti menggerakkan tangan saya. Terus saya juga seperti kayak ngelihat ada apa sosok hitam, Gus. Gitu. Jadi disitulah saya langsung ambil kanan. Tapi nggak ngantuk kan? Bener nggak ngantuk ya? Ngantuk, Gus. Saya dalam keadaan sadar. Soalnya Bang, ngobrol sama kita, sampai ya, sekarang dia rokokan juga. ngerokok ngobrol kan ngantuk nggak mungkin juga. Kang Fajar ada merasakan aura apa? Saya merasakan apa tangan saya itu seperti ada yang menggerakkan ke kanan. Karena memang saya melihat juga ada jalan ke kanan. Makanya tiba-tiba tangan saya itu seperti kayak menggerakkan dan juga saya melihat sosok hitam. Aneh. Gimana Ki Mercon merasakan hal-hal gaib gak di luar nalar kita kalau Ki Mercon? Ya Allah. Kalau saya sih pikti-pikti gitu ya, Iya. cuman ya merasa aneh aja gitu. Soalnya, orang jalan kosong, kok dia mau ke kanan gitu. Tiba-tiba gitu ya. Ya, untung kita semua pada selamat ya, alhamdulillah. Cuman ya Nyawa. Suara apa? kayak ada suara apa gitu. Ada suara. Gusnya mana Gusnya? Saya di sini ngeri. Aduh. Suara, Gus. Saya merasakan ada memang kayak ada kekuatan jahat yang ini jurang loh ini. Iya. Tadi nggak kalau ngantuk nggak mungkin kalau ngantuk. Ini kameramen dengar apa enggak ini? Ada suara-suara seperti kayak gitu, iya. ada kayak suara macan. Nah itu memang yang tadi saya lihat sosok hitam itu. Ini masih jauh dari perkampungan ya? Ya nanti ganti supir. Siapa lagi ngapain ini? Ini yang Ini yang kemarin yang kita temukan. yang kemarin nih. Ya yang mau temuin Gus kemarin. Jadi orang ini mau menemukan Gus, cuman pada saat kita ngobrol, nah cuman yang kita nilai, yang kita tahu dengan keilmuan dia nih, dia tuh apa ya, sesat Gus, gitu. Jadi makanya saat itu kemarin nggak kita temukan. Waalaikumsalam. Ini peringatan buat sampean-sampean. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Peringatan apa? Maksudnya sudah jelas. Yang dimana sampean-sampean ini dikasih peringatan biar sampean-sampean ini tidak mengganggu semua aktivitas saya. Sampean-sampean paham? Saya nggak paham apa sih yang diomongin. Ini siapa sih nih? Gini Gus, kemarin malam itu dia, kalau nggak salah Guru Samir namanya Gus, ingin bertemu dengan Gus gitu loh. Cuma kita halangi karena nggak jelas gitu loh, keperluannya apa, untuk apa itu nggak jelas. Jadi kita nggak serta-merta langsung menemukan sama Gus seperti itu. Iya. Dan ini yang membuat si Robi cedera kemarin Gus, kena api Gus. Nah ini Guru Samir lah. Lah terus ini hubungannya Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. hanya dia sama mobil ini apa, katanya teguran dari dia, maksudnya apa itu? Nah, ya Apa itu, maksudnya apa? tiba-tiba Apa? muncul di sini itu kayak iblis saja mau tiba-tiba muncul itu. Asal sampean-sampean tahu, masih mending sampean-sampean ini nggak mati sampai ke jurang. Astagfirullahaladzim. Seharusnya sampean-sampean ini bersyukur. Sampean-sampean ini berterima kasih sama saya. Nggak saya sampaikan ke jurang sampean ini. Ngapain kita harus berterima kasih kalau sampean semuanya niatnya buruk, jahat, dan mencelakai nih guru-guru kami semuanya, termasuk saya pribadi. Semuanya sudah ada alasannya. Karena guru sampean itu dan termasuk sampean-sampean ini setelah mengganggu kami
dan mengganggu saya dan mengganggu yang lain. Maksudnya mengganggu apa ini? Sampean gak inget apa? Hah? Saya kenal aja sama sampean dulu. Iya. Sampean gak kenal sama saya, mungkin sampean kenal sama seseorang. Siapa? Saya nggak punya Yang salah sama siapa-siapa, merasa nggak punya salah sama siapa-siapa. Sampean gak ingat sama sampean yang bilang basmi kemusyrikan itu, sampean gak ingat? Kan banyak yang memang Seorang wanita sampean gak ingat? Wanita. Tadi lihat postur tubuhnya, cara pakaiannya Islam ya, Muslim, ya kan? Dia salam juga. Iya. Terus apa hubungannya dengan basmi kemusyrikan wanita? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Coba jelasin. Bukannya kita sama-sama saudara Muslim. Harusnya sampean seneng dong kalau kita membasmi kemusyrikan. Jadi di sini biar sampean tahu dan sampean paham. Jelas tujuannya saya datang ke sini dan menghambat sampean di perjalanan ini biar sampean tak mengganggu kami. Mengganggu ritual-ritual kami. Ki Mercon mungkin yang ganggu. Saya nggak pernah merasa. Saya nggak kenal sama dia. Saya juga nggak kenal sama dia. Saya juga nggak pernah merasa mengganggu orang gitu. Emang yang mengganggu siapa? Siapa yang mengganggu? Sampai dah ingat, Gus? Siapa? Saya nggak kenal sama sampean, mohon maaf. Masalahnya sama Gus ini. Jangan Ada masalah apa saya sama Anda? Saya nggak kenal. Wallah saya nggak kenal. Mungkin sampean tidak ada salah sama saya, tapi sampean telah bikin salah sama murid saya. Enggak, sekarang gini aja, Mas itu langsung aja ngomongnya gitu, di ikhtisar langsung aja gitu. Permasalahannya di mana biar kita enak gitu, masalah ini nggak berlarut-larut gitu, Mas. Sampean kenal sama Siapa? sama Widya? Robi. Astagfirullahaladzim. Istrinya ini mantan. Widya itu istrinya. mantan istri saya. Terus Nah, makanya itu di sini saya mau menegaskan sama sampean ini biar tidak mengganggu lagi semuanya. Sampean Pri. Saya paham, Gus. Mungkin ini adalah guru dari si Widya yang selama ini diritualkan, yang selama ini dijalankan aktivitas semua perintah dari si guru Samir ini. Saya sudah paham, Gus. Tapi Widya itu kan ritualnya kesesatan, kemusyrikan, sedangkan dia salam tadi. Iya. Mengaku dia muslim. Ya bisa Bahkan jadi cuma kemarin pun terkedok. ya. pakaiannya juga sih, sebagai Gus. tameng, Gus, gitu loh. Iya. Kan Sebenarnya kita dia tutup. dukun musyrik, cuma agar lebih apa ya, gampang mempengaruhi orang, dia pakai baju-baju yang ya, islami lah, bisa dikatakan seperti Dan itu. kemarin lucunya, Gus, ya, Ki Mercon ya. Ini orang guru Samir katanya sholat itu cuma dengan niat aja diterima, dapat pahala. Terus kita dengan apapun melakukan hal-hal kebaikan cuma dengan niat itu semuanya diterima. Kan lucu. Dan ini termasuk ajaran sesat yang memang si guru Samir ini sudah jalankan, Gus. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau kita tanyain langsung ya? Iya. Baik. Jenengan, mohon maaf sebelumnya, jenengan ini dari perguruan mana? Oh, perguruan itu sampean nggak perlu tahu. Seharusnya nih sampean ini yang harus meluruskan jalan sampean ini. Karena sampean ini nggak jelas, ilmu sampean nggak jelas. Nggak jelas apa maksudnya? Maksudnya nggak jelas apa? Ya nggak jelas. Sampean beragama toh? Jelas beragama. Islam Muslim. Tapi sampean salah menggunakannya. salahnya gimana? Salahnya Ini yang kemarin kita lucukan gitu. Nih sampean tak kasih paham sama sampean. Sampean sholat, sampean praktek kemarin, ya kan? Ya. Makanya itu, kalau bagi saya di sini, sebenarnya itu sholat tak perlu praktek langsung. Astagfirullahaladzim. Sampean paham? Kenapa nggak perlu praktek? Cukup dengan niat pun sudah jadi, sudah sah. Sampean paham? Sampean itu buang-buang waktu praktek sholat sampai ngabisin beberapa menit. Dengan niat saja sudah sampai kok. Buat apa sampean praktek? Gak usah ngabisin waktu sampean. Sampean inget ya. Kemarin Ustadz Fuad ngomong apa? Yang namanya kalau kita beribadah, kita sholat nggak hanya dengan kita niat. Kemarin apa? Kasih tahu lagi biar dia paham. lupa mungkin dia baru aja kemarin. Baru kemarin. Ini apa namanya? Kan Rasulullah sudah mengajarkan. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian sholat seperti aku. Tuh. Seperti saya. Rasulullah itu. Nah, Rasulullah pun sholat pun pakai gerakan. Nah. Ya cuma niat. Kalau niat ngapain Rasulullah? Kan Rasulullah sudah jelas-jelas mencontohkan. Ya seperti itu. Emang dia punya nabi palsu mungkin? Kayaknya Gus. Kayaknya. Sampean ini mengaji apa ndak? Baca Quran ndak sampean? Ngaji lah.
Yang memang Gus juga sering mengajarkan kami semuanya untuk mengaji. Kalau sampean baca Al-Quran, mungkin sampean tahu dengan bacaan ini. Waladina manu watatmi'una qulubuhum bidzikrillah. Sampean paham itu? Paham. Alladzi bidzikrillah watatmi'ul qulub. Orang-orang beriman hanya mengingat Allah. Salah lo, ini salah lo ya. Ini udah termasuk sesat lo ya, salah artinya ya. Ini udah Sampai sesat. sudah bawa-bawa. Artinya udah salah Sampai ini sudah ya. bawa Kita harus tenang, Al-Qur'an. Bang. Zikrullah apa? Bentar, Bang. Sabar, tenang. Salah artinya nih ya. Bang, Sampean ngaji apa enggak? Hah? jangan bawa Al-Qur'an, Bang. Jangan bawa Al-Quran kok artinya Ini salah. ini Mentafsirkan saya mau salah. tanya. Kalau di alirannya sampean, sholat itu kan ada wudhu apa enggak? Oh, Apa cuma niat aja? ya jelas niat. Ada wudhunya apa enggak? Oh, jelas niat. Tak perlu wudu. Enggak perlu. Niat tuh sudah sah. Ini kan tadi dia pakai Al-Qur'an. Astagfirullahaladzim. Di surat Al-Maidah juga ada, Bang. Jelasin. Di ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, idza qumtum, apa ya? Idza qumtum itu cuman kalau bahasa Jawa apa? Berdirikanlah sholatlah kalian. Idza qumtum ila sholati faghsilu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, itu kan di situ kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau mau sholat harus membasuh wujuhakum daripada wajah, wamsahu bi ru'usikum. Itu kan ada tata caranya, rukun-rukunnya wudhu. Nah, itu gimana? Itu kan Al-Qur'an loh. Ini Al-Qur'an. Sampean tadi main Al-Qur'an. Jelas balik lagi ke tadi. Tetap lagi balik semua pada intinya itu ada pada Kamu ini bikin kita mati, tahu nggak? Le. Maksud apa kayak gitu, ah? Ngapa? Gak takut saya sama lu? Ya, memang. Ngapa? Jangan sentuh temen gua ya. Maksud apa? Hajar le, hajar le. Hah? Hajar le, hajar le. Tadi udah bawa Al-Qur'an juga. Aku Lu nggak tahu di mobil ada guru gua? Mana guru lu? Ini baru dia yang belum lagi yang lain. ya. memang begini kalau orang-orang dungu tuh memang begini. Kok saya jadi emosi juga sama ya? Jangan sampai menambahkan gua juga emosi sama sampean. Ya? Jadi begini, biar enggak apa-apa, biar enggak apa-apa. Jadi memang orang dungu tuh begini, seperti guru sampean pun dungu. Iya. Jadi enggak paham dari semua titik-titiknya. Maksudnya sampean ngatain guru kita apa? Oh, Aduh, ini nggak terima nih, wis kalau Ini udah kalau- kata-katain guru ini. Kalau ini sih udah termasuk Ih, kesel Hajar nih. le, hajar le. Makanya sampean tuh sadar, daripada sampean ikut-ikut yang enggak jelas, diajarkan yang enggak jelas, mendingan sampean itu ikut saya ajarkan nanti. Orang sudah jelas-jelas tadi Al-Qur'an tadi seperti itu. Yang sampean ajarkan gimana tuh? Niat aja, tuh nggak masuk logika. Udah, sampean tuh Ngapain belum kita itu nggak mau mendalami. dengerin omongannya Itu percuma sampean. kalau orang kayak gini tuh, kalau mau main Al-Qur'an mau apa percuma. Jadi sebenarnya pada intinya sampean tuh belum pada pintar. Sampean tuh masih pada bodoh. yang pintar dan yang bodoh itu siapa? Suruh Yang main bodoh logika aja sampean. kayak gitu. Dan yang pintar tuh saya yang menyampaikan kepada sampean. Tadi Oh, Anda pintar. Tadi aja Iya, salah. Anda pintar. Pintar karena goblok. Jadi wajar kalau sampean ini menggebu-gebu, marah-marah, masih dimaklum. Sampean tuh masih muda, seharusnya tuh lebih pintar lagi. Tidak seperti Maaf, apakah pintar yang dimaksud sampean itu mencelakakan seperti ini? Itu. Membuat kacau pikirannya si Robi ini tadi waktu nyetir. Itu yang Anda maksud pintar? Hah? itu peringatan. Apakah itu yang dinamakan ilmunya manfaat? Itu. Hah? Justru Sampai biar tadi sampean masuk ke jurang ini. biar sampean sadar. Makanya begini tuh biar sampean sadar. Ini sudah saya peringati buat sampean. Itu sama saja sampean nyantet tadi itu, secara langsung nyantet si Robi agar pikirannya terpecah, nggak fokus. Sampean tahu nggak? Tadi saya yang disalahkan. Ini bawa guru saya, hei. Pikir sampean ini. Saya memang diajarkan di pondok, itu yang saya diajarkan untuk selalu bersabar. Tapi kalau untuk menghadapi kalian semuanya, apalagi bahwa agama kami Islam dan Muslim,
Nggak ada kata-kata sabar untuk saya. Untuk menghabiskan kalian semua, untuk saya mematikan juga saya masih mampu, saya masih Sampean berani. itu seharusnya simpen tenaga sampean, nggak perlu teriak-teriak, nggak budak. Paham sampean? Sampean tak ingetin ya. Sampean daripada sampean lebih mendalami lagi yang nggak bener yang disampaikan sama guru kalian, mendingan sampean ikut tak ajarkan ilmu yang bermanfaat. Ngapain? Nggak perlu. Ngapain gua ikut-ikut dengan ajaran-ajaran sesat lu? Lebih baik yang kami ikuti adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Yang sudah jelas dari dulu sampai sekarang. Nabi Muhammad mengajarkan suri tauladan yang baik, bukan seperti kalian semuanya. Oh, yang baik itu ndak ada yang begini teriak-teriak. Tapi dengan menghadapi kalian semua nggak cukup dengan sabar. Kami memang diajarkan untuk sabar. Katanya beriman tapi teriak-teriak kayak setan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ujian lagi ya Allah. Gimana sampean ini? Sampean tidak beriman, makanya biar sampean beriman, sampean tak usah ikut guru-guru sampean. Biar tak saya ajarin biar beriman caranya gimana. Nggak usah teriak-teriak kayak setan. Beriman di ajaran Anda sesat semua. Nih orang Tak jelas berarti ini pokok permasalahannya ini ada di Widya kan? Iya. Sehingga sampean mengusik kami, bahkan sampai mau membunuh kami. Iya. Jelas. Justru di situ sampean tuh tak usah ikut campur lagi. Dia musyrik kok. Oh enggak. Dia mau meritualkan siapa namanya? Si Rizka. Oh enggak. Kenapa ada Seharusnya tuh kalau menurut ini sampean terus masing-masing urus urusan sampean tuh belum pada benar kok. Jadi gini Ki, kemarin itu Ya, gimana? Widya ini kena mantannya ini. Iya. Tapi udah tobat dia enggak. Dia malah menjadi-jadi. Ya. Mau menumbalkan salah satu perempuan namanya Rizka. Nah, kemudian kita datang tuh menggagalkan ritual itu. Kebetulan kakaknya Ustadz Maulana, seorang ustadz ahli ruqyah juga, minta tolong kepada kita. Dan ternyata di situ perentetan-rentetannya mantan istri Bang Robi. Nah itu jalan di situ. Dan Widya itu berguru ke sini. Ya kita kurang tahu kalau itu masalah itu kita kurang paham. Ya kita tanya aja sama dia. Apakah Anda gurunya Widya? Jelas sampean pun pasti tahu ya saya gurunya Widya. Jadi saya peringatkan buat sampean-sampean itu. Anda muslim? Saya tanya Anda muslim? Jelas. Kalau muslim bilangin sama Widya itu kalau itu ritual itu adalah musyrik. Enggak, itu benar kok. Itu buat menambah ilmu, buat Ya menambah Allah. kejayaan kok. Benar semuanya. Data yang konslet apa gimana? bukan konslet Saya ini. pikir otaknya tinggal setengah geser pula. Bukan tinggal setengah hilang dah. antum nanya. Ya, saya nanya. Nanya apa antum? Emangnya perbuatan kalian itu benar? Jelas benar. Dari mana benarnya? Oh jelas semuanya benar. Di mana yang bisa menikmati kita semua, yang bisa memanfaatkan buat hidup kita, semuanya benar. Sekarang saya tanya, fahkum bizohir wala tahkum bisaroir. Anda bilang tadi sholat cukup dengan niat. Jelas. Mohon maaf, referensinya dari kitab apa? Sampean tak Sumbernya dari mana? tak perlu tahu sumber-sumbernya dari mana sampean. Harus tahu, harus jelas kita itu ngaji kitab-kitab apa. Dari tadi Anda bilang ngaji apa, kitab apa? Sampean itu bukan level saya. Jadi makanya saya sampai ke sini tuh buat ngingetin sampean sekalian, biar tidak mengganggu dan buat meluruskan sampean yang masih bodoh ini. Katanya kemarin kalau masalah yang hadis-hadis dalil-dalil gitu sama guru kita. Oh jelas, tadinya mau saya sampaikan hadisnya, dalilnya. Berhubung sampean ini bodoh kelihatannya udah dungu, ya buat apa disampaikan, percuma. Sampean itu tidak bakal nyampe otaknya, masih dangkal. Tapi mohon maaf ya, sepertinya jenengan yang mohon maaf kurang paham gitu, gagal paham jenengan. Maksud sampean gimana? Tolong diperjelas. Justru itu biar kita tidak sama-sama gagal paham. Sumber referensinya itu dari kitab apa, Mas? Oh jelas, jelas semuanya pernah dikaji kok. Jelas semuanya pernah didalami kok. Sampean nanya sama saya. Seharusnya tuh sampean tuh belajar lagi lebih dalam, tak perlu tanya-tanya lagi sampean. Justru itu saya sekarang mau belajar dengan Anda. Dari mana dalilnya itu sholat cukup dengan niat? Oh, jadi gini, biar sampean paham, biar tak kasih paham. Sampean dengar baik-baik ya. Ya. Wa aqimus sholat wa atu zakat. Kerjakanlah sholat dan zakat. Ya. Nah, di situ ngerjakan sholat dan zakat itu ya dengan niat tadi, dengan zakat tadi.
tak perlu sampean kesana kesini ngabisin waktu, cukup zakat saja pun sampean kok bisa kok. Begini Mas, aqimus sholah wa atu zakat itu kita nggak tahu perintah sholat dari Gusti Allah, kecuali yang tahu perintah sholat tentang sholat Gusti Allah itu Nabi Mas. Nggak ada yang tahu tentang sholatnya Nabi kecuali para wali, para sahabat, para tabiin kesini Mas. Ya kan? Sholat itu nggak cukup dengan niat. Jelas cukup niat kok. Sampai ndak paham. Zakat aja nggak perlu niat, perlu duit. Kan memberi, nggak perlu niat. Jangan-jangan Anda beli beras tuh. Kalau nikah jangan sesat ini. Jangan sampai kami main kasar ya. Biasanya saya ini kalau ada yang sesat-sesat main kasar saya. Ini sudah jelas Ki, ajaran dia itu sesat. Sekarang saya tanya sama Anda. Berarti kalau hubungan suami istri jima gitu, apa cukup dengan niat aja? Nah, itu jelas boleh. Dasar itu jelas boleh. Kamu jenengan giliran yang enak-enak harus dilakuin. Justru yang enak buat diri kita situ tidak apa-apa, tapi yang membuang-buang waktu buat sampean-sampean itu tidak boleh. Kenapa nggak cuman kita niat aja, sama dong? Justru itu manfaatnya bagus buat diri kita. Sampean melakukan sholat, sampean praktek, sampean ngabisin waktu kok. Nggak enak. Tapi kok. kan memang itu yang diajarkan dari dulu itu sampai sekarang, memang diajarkan untuk kita sebagai umat Muslim. Sholat dengan kita rukun-rukunnya itu semuanya udah jelas bahwa kita dengan mengucapkan niat usolli dan takbir Allahu Akbar dan yang lainnya itu kan memang itu udah termasuk harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Nggak cuma untuk niat. Sampean tuh belum paham ini. Sudahlah sampean, ini tujuannya sini apa? Sudah nggak usah debat dengan kita. Kalian tuh aliran sesat. Tujuannya sudah jelas buat ngingetin sampean. Saya juga ngingetin Anda. Ajaran Anda yang disebarkan. Ya kalau begitu sampean ndak usah ikut campur soal saya dan murid-murid saya. Sampean paham itu. Oh nggak bisa, karena itu istrinya ini, mantan itu masih dia. mantan istri saya ya. Kalau sampean masih ikut campur soal masalah dan murid saya, sampean terima akibatnya. Kami tidak takut. Tidak takut kami. Mau sampai kemana berarti Anda akan berurusan dengan kami. Ini termasuk yang ringan buat peringatan sampean, termasuk yang ringan. Tunjukin yang berat-beratnya sekarang juga di hadapan saya. Saya tantang Anda sekalian di sini. Sampean mau menantang saya? Iya. Kasih yang berat-berat. Sampean mau nyoba saya? Silahkan. Sampean belum tentu kuat. Ada lu tuh semua mau bikin gue celaka. Mas, lu tuh semua mau bikin gue celaka sama guru gua. Hati-hati Mas. Lu cabut sekarang, lu cabut. Jangan cuman Mereka kelihatan bukan orang sembarangan. Lu bisa cabut nggak? Gue bilangin cabut. Hati-hati, mereka bukan orang sembarangan. Hati-hati. Hati-hati. Gus, Robi. tolong Gus. Apa? Hati-hati, mereka bukan orang sembarangan. Hati-hati. Berikan Gus. Allah. Madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Aduh. Cabut lu semua.
Gus, tolong Gus. Iblis. Gus. Allah. Bertahan semuanya, bertahan. Bertahan semuanya. Mereka penyembah iblis. Hai iblis, rahmatullah alaih. Pergi dari sini. Rahmatullah alaih. Kamu masih kuat kan? Bagus. Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Kalau mati Kita lawan dengan salawat, baca salawat semua. Hai iblis, rahmatullah alaih. Pergi. Jangan pisah. Jangan berpisah. Jangan. Bertahan. Terus kita harus seperti apa, Gus? Kita baca. Dari guru-guru kita. Salawat apa aja baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bertahan Robi. Ya Allah. Mereka kemana, Nek? Pergi Gus, ya Allah. Pergi mereka. Alhamdulillah. Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa Gus. Tapi nggak apa-apa, Bang. Oh, Gus. Kemana tuh? Iblis rahmatullah alaih. Udah hilang. Udah pergi dia ke sana Tat. Apanya luar biasa dia. Markasnya apa daerah sini ya? Bahaya sih gitu San. Ini Ali kayaknya masih terpengaruh ini. Masih ingatannya masih ini ngeblank. Wahid. Jenengan nggak apa-apa jenengan. Paling emosi dia Ali tadi. Iya. Astagfirullahaladzim. Ali sama Bang Robi ya emosi tadi, tensinya tinggi. Ya, tapi kan ini bawa-bawa dengan agama, Betul. dan juga mantan istri saya ternyata itu adalah gurunya. Bagaimana saya juga? Berarti itu kemarin yang datang ke pondok itu mereka itu. Iya betul. Cuman saat itu kemarin itu kami belum tahu bahwa dia itu adalah gurunya dari Widya. Terus ini gimana Gus? Mobilnya ini Gus sudah parah gini, kira-kira masih hidup lagi nggak ini mobilnya ini? Kalau Kalau mesin. itu mah bisa. Coba. Kita eksekusi dulu mobilnya aja. Iya. Nanti gantian, jangan Bang Robi yang bawa. Coba Ali coba diundurkan dulu nih. Nurin dulu. Ali kan itu kan dia lagi pusing kan Bang. Ya udah coba. Coba. Sampai gini loh. Sambil kita tahan ini Pak, dari sini soalnya ini udah ini natap ke pohon. Ada benturan ke pohon. Ini Ali. Kepenyok sampai tuh beda sama yang di Penyok sini ya? tuh. Itu kan gini. Ini Oh iya, masuk ke dalam tuh. astagfirullahaladzim. Ganti aja Yan. Bang Robi masih pusing Bang Robi Ji. Yan kamu aja Yan. Jangan Bang Robi ini kan diincar karena dia mantan Iya, kamu aja Yan. suaminya si Widya itu. Saya bantu. Biar saya yang dorong dari sini. Bismillah. Hati-hati jurang tuh. Jadi banyak. Oh, jurang. Hati-hati jurang. Mas hati. Lurus dulu ke belakangnya. Bantuin. Awas selip bantuin. Waduh, parah terus. Hah? Parah. Tak apa-apa, yang penting nyawanya selamat. Asli lah. Terus. Parah Gus. Hah? Parah. Penyok ya. Penyok Gus. Coba lampunya dimatiin dulu. Lampunya matiin Jan. Lampu. Lampu ya. Astagfirullahaladzim.
Penyok ya. Penyok, Gus. Penyok ini. Hancur itu, Ki. Wah, penyok ini parah, Gus. Nggak apa-apa. Yang penting kita selamat. Ya, benar. Kalau harta masih bisa dibeli lagi ya. Kan tadi saya yang bawa, Gus. Nggak apa-apa. Udah, nggak usah dipikirin Bang Robi, yang penting kita selamat. Tapi kan bukan ini sepenuhnya salah Tapi kan lu yang nabrakin. Kan tadi gua udah jelasin. Itu juga termasuk dari ulah mereka. Udah, sabar. Ya kita tahu Bang, kalau apa yang ulah ini dari mereka. Seharusnya Ali juga ngerti Li. Ya salahnya dia dong, Bukan banyak 100% terpengaruh. salahnya Wiritannya Bang mana? Robi. Banyak wirid terpengaruh sih. Lu nggak denger tadi, ha? Dia Ya, ngomong lu apa? bilang ada 2 jalan. Itu bukan. Tapi kan terpengaruh. Itu namanya bukan terpengaruh. Itu karena mereka, ulah mereka juga. Ulah mereka, tapi lu nggak gampang terpengaruh. Mana 2 jalan mana? Gus, ini 2 jalan mana? saya 2 nggak jalan. terima, Gus ya. Kalau memang minta diganti, nggak saya ganti. Ya udah ganti. Walaupun dengan cara apapun. Ganti. Gua bisa kerja, gua cari duit. Ganti. Udah Li. Ini kan kita Gua mau nih mobil lancar lagi. Gua ya. bengkel kan udah tutup, sekarang udah malam, lebih baik Sudah, kita pulang yang aja. penting Nanti masih nyala, yang penting mesinnya masih bisa lah. Sudah. lagi nih Allah. jalan masih bisa ini, yang penting kita pergi dulu jauh dari tempat ini. Ya Udah malam juga, udah larut mesinnya malam. yang penting bisa. Yang penting bisa jalan. Bisa jalan, Untuk ya. sementara nyampe rumah selamat, kita istirahat, nanti kita pikirin Tapi masalah mobil. kalau memang dia nih orang minta untuk ganti, saya akan ganti, Gus. Walaupun dengan cara apa? Karena saya nggak terima juga dengan ucapan Ali ini juga, Gus. Udah Alibian, udah. Nggak ada yang perlu disalahkan. Inilah awal perjuangan kita, sebetulnya kedepannya banyak rintangan yang sudah menunggu kita, Ki. Ya, Saya harap Ki Mercon di sini bisa membantu kita. insya Allah Gus, karena Sudah terlibat Ki Mercon. iya betul. Harus kita tuntaskan sampai akar-akarnya ini, apalagi dia membawa ajaran-ajaran yang nggak bener gitu. Kita harus bereskan gitu kan. Ya sudah, kiranya gitu aja dulu ya. Ya. Kita akhiri dulu sahabat. Ini awal perjuangan kita menghadapi orang-orang musyrik ya, aliran sesat, ajaran-ajaran sesat yang luar biasa di sini. Mungkin itu saja, sahabat, doain kita mudah-mudahan ada solusi, ada titik terang. Ya. Dan kita nggak boleh kelemar-kemer. Kita harus satset dan buat-buat. Allah membenci orang yang kelemar-kemer. Jadi kita harus buat-buat satset, ambil tindakan segera. Ya. Bila perlu kita bakar padepokannya, kalau emang dia ada padepokan atau ada rumahnya, kita Ya, ini cari kita tahu. Saya maju paling gali depan. sampai Maju habis. saya paling depan. Kita belum tahu. Bang Ali masalahnya. tenang aja dulu. Bang Ali tenang, sabar, santai. Kita juga kan masih belum tahu informasi yang lebih Ini jelasnya gitu. Saya akan tugaskan Fuad nanti sama Ali atau sama yang lainnya, tim Arok. Saya minta tolong tim Arok untuk investigasi di mana keberadaan padepokan mereka, markas mereka. Insya Allah nanti diusahakan Gus. Tapi jangan ceroboh, jangan main langsung serang-serang aja. Jangan langsung. Hanya memantau ya, tidak boleh ada komunikasi dengan mereka percuma. Siap Ki. Seperti itu. Bukan orang sembarangan Iya, ya Ki ya. bukan orang Buktinya sembarangan. dah ini tadi dah pikirannya diserang gitu loh. Ya, Jadi hanya tidak memantau. fokus seperti itu. Bisa jadi seperti santet Lawoirang itu Gus. Kayaknya seperti itu. Dan Jadi Bang Robi, kemungkinan ini kan yang diincar terus. Insya Allah saya akan mengawal, menjaganya gitu. Amin. Iya, iya. Mungkin Kang Fajar juga bisa membantu Kang Ye. untuk investigasi ini. Sampai ketemu betul markasnya mereka di mana. Itu Ki ya. Iya, betul. Baru kita serang. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Yang kami takutkan juga nanti mereka itu menyebarkan ajarannya itu yang salah kaprah itu. Kalau posisi Widya di mana sekarang? Dia tuh masih rumah yang baru. Dia tuh belum lama ngebangun rumah yang baru, Ki. Jalannya tuh di sini, di mana tuh Jalan Malang sini dan nomor 2, dan dia tuh adanya di alamat yang kanan semuanya itu rumah dia. Ya. Termasuk Widya juga harus kita integrasi kan lebih dalam lagi gitu. Makanya sekarang ya kita istirahat dulu. Ya udah kita musyawarah dulu ya. Off the record. Udah nggak usah dipikirkan lah ini. Iya. Nggak usah dipikirkan, biarin aja. Yang penting mesinnya bisa dipakai. Kalau masalah penyok nggak apa-apa, yang penting mesinnya kita cek. Karena kebutuhan untuk alat perang kita. Nggak apa-apa lah. Tapi Nggak kalau jadi masalah. 10 juta 15 juta kemakan itu Gus, beneran itu Gus. Sudah nggak usah dibenahin. Yang penting mesinnya dicek. Kita nggak butuh bentuk tampilannya, yang penting mesinnya bisa jalan. Mesinnya aja dicek. Mesinnya nggak apa-apa, mesinnya hidup kan, nyala kan. Ya udah sahabat, cukup sekian. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil semuanya, ambil madu, minum madu biar fit.